Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya telah memutuskan bahwa pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Kendati begitu, dalam sidang putusan MK tetap menjelaskan kekurangan sistem terbuka adalah berisiko tinggi terjadinya praktek politik uang. Dikutip dari tribunnews.com, putusan pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka dilaksanakan dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta pada Kamis 15 Juni hari ini. Sidang tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ketua MK Anwar Usman menolak permohonan pemohon yang menggugat sistem proporsional terbuka, sehingga permohonan sistem proporsional tertutup ditolak. MK mengungkapkan tidak ada yang perlu ditakutkan terkait sistem proporsional terbuka dalam pemilu 2024 yang dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Selain itu, sistem proporsional terbuka dalam pemilu juga dipandang sebagai perbaikan sistem pemilihan umum untuk memperkuat ideologi negara. Hakim juga menyinggung terkait dalil penggugat yang menyebut adanya politik uang ketika sistem proporsional terbuka digelar dalam pemilu. Namun menurut Hakim anggota Saldi Isra, praktek politik uang akan terjadi dalam jenis sistem pemilu apapun. Sehingga Saldi pun memberikan solusi yakni perbaikan komitmen, termasuk penegakan hukum yang harus dilaksanakan dan pemberian pendidikan politik untuk menolak adanya politik uang. Sementara itu, Hakim MK Suhartoyo juga membeberkan kelemahan sistem terbuka pemilu. Sistem proporsional dengan daftar terbuka juga mengharuskan modal politik yang besar, terutama dalam hal proses pencalonan hingga kampanye politik. Mereka juga harus memikirkan biaya iklan, promosi, transportasi, dan logistik lainnya. Sehingga sistem proporsional dengan daftar terbuka terdapat resiko tinggi terjadinya praktek politik uang. Meski begitu, sistem pemilu dengan proporsional terbuka juga terdapat kelebihan. Kandidat atau calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar meraih kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong adanya persaingan yang sehat antar kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Soehartoyo menjelaskan sistem pemilu dengan proporsional terbuka memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 6 orang mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang sistem proporsional terbuka. Mereka keberatan dengan pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mereka pun berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup. Ada Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.